Alkisah dahulu kala di Kediri, Jawa Timur. Ada seorang raja bernama Prabu Brawijaya yang berkuasa di Majapahit. Sang Prabu memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Dyah Ayu Pusparini. Kecantikan sang putri sangat terkenal di seantero negeri. Banyak pemuda dari berbagai penjuru mencoba meminang sang putri. Namun sia-sia karena sang putri selalu menolak. Ya Ayu putriku, mengapa engkau selalu menolak setiap pinangan pemuda? Ampuni aku, Ayahanda. Sesungguhnya Ananda belum berkeinginan untuk menikah. Tahuilah putriku, Ayahanda sedang memikirkan masa depanmu dan juga kerajaan ini. Jika kau tak menikah, lalu siapa yang menjadi penerus tahtaku kelak? Sang putri tetap tertunduk dengan perasaan bingung, lalu pergi begitu saja meninggalkan sang Prabu. Sang Prabu yang sendirian kini hanya duduk termenung memikirkan bagaimana cara agar putri kesayangannya bersedia menikah dengan lelaki yang tepat. Suatu hari, saat sang Prabu sedang bermeditasi, ia mendapat petunjuk agar putrinya segera menikah. Ia segera bergegas menemui sang putri yang sedang duduk di taman bersama dayang-dayang istana. Kemudian mengajak berbicara empat mata dengan sang putri. Hai putriku tercinta, Ayahanda tahu engkau menginginkan suami yang hebat dan sakti, madraguna, serta tampan seperti ayah. Ayahanda memiliki ide. Ide apa, Ayahanda? Akan diadakan sayembara bagi siapapun laki-laki yang bisa merentangkan busur Kiai Garuda Yaksa, kemudian mengangkat gong Kiai Sekar Delima, maka dialah orang yang berhak mempersuntingmu. Baiklah, Ayahanda.
Prabu Brawijaya segera memerintahkan prajurit untuk menyebarkan sayembara seluruh rakyat dan pangeran di sekitar Majapahit. Prajurit istana keluar menghampiri beberapa kesatria untuk menyebarkan berita tersebut. Prajurit, ini surat sayembara. Silahkan kau sebarkan ke wilayah Majapahit dan sekitarnya. Pengumuman akan diadakannya sayembara di istana, dan yang memenangkan sayembara akan menikah dengan Tuan Putri. Bagi pangeran dan ksatria yang berminat, segeralah datang ke istana. Para kesatria yang mendengar berita tersebut segera bergegas untuk menyebarkan berita tersebut kepada pangeran juga. Harus melok. Harus menang. Hari berganti hari. Sang putri bingung dengan keputusan yang telah ia ambil. Ia sering merenung dan berharap suaminya kelak benar-benar lelaki yang hebat dan tampan. Aku tahu calon suamiku adalah pria yang hebat serta tampan, sakti mandraguna seperti ayah. Ia juga tahu bahwa pusaka yang akan digunakan dalam sayembara bukanlah pusaka sembarangan. Tak sembarangan orang bisa menaklukkannya. Akhirnya, tibalah pada hari sayembara. Peserta dari seluruh penjuru negeri datang dan berkumpul di alun-alun kerajaan. Prabu Brawijaya memukul gong tanda sayembara akan dimulai. Secara bergantian, peserta mulai merentangkan busur dan mengangkat gong.
Namun, tak ada satu pun yang berhasil. Bahkan beberapa peserta mengalami cedera. Ada yang mengalami patah tulang dan cedera punggung. Prabu Brawijaya pun mulai gelisah. Dalam hatinya mengatakan, Bagaimana ini? Tak ada satupun laki-laki yang bisa menaklukkan sayembara ini. Apakah putriku tidak akan menikah? Tidak. Putriku harus tetap menikah. Oh, jaga Dewa Batara. ketika Prabu Brawijaya akan memukul gong tanda sayembara telah usai, tiba-tiba terdengar suara derap langkah yang membuat jantung bergetar, dan dari kejauhan terlihatlah seorang pemuda dengan tubuh kekar berkepala lembu berjalan tegap menghampiri sang Prabu. Pemuda itu Ampun, berkata, wahai sang Prabu, perkenankan hamba mengikuti sayembara Siapa ini. kau, Kisana? Perkenalkan, saya Lembu Suro. Baiklah, kau boleh mengikuti sayembara ini. Lembu Suro memulai aksinya dengan ilmu kanurangan yang dimilikinya. Lembu Suro mampu merentangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima dengan mudah. Kemenangan Lembu Suro disambut tepuk tangan meriah dari para penonton. Di sisi lain, sang putri yang mengetahui kemenangan Lembu Suro langsung berlari meninggalkan sayembara sembari menangis. Sang Prabu tertunduk karena telah mengecewakan hati putri tercintanya. Demi menjaga harkat dan martabatnya, ia pun mengangkat tangan Lembu Suro dan mengumumkan sebagai pemenangnya. Dialah pemenang sayembara. Lembu Suro terduduk termenung di bawah pohon di kaki Gunung Kelut. Lembu Suro pun tersentak dari lamunannya. Dari kejauhan muncullah seorang bidadari cantik pujaan hatinya. Hatinya begitu berbunga-bunga. Hai putri yang cantik jelita, ada gerangan apakah engkau malam-malam menemuiku? Apakah engkau sudah siap menjadi permaisuriku? Hei kau, aku tak tahu pangeran dari manakah engkau berasal. Mengapa kau begitu menginginkanku? Hahaha, putri, ternyata engkau naif sekali. Lelaki mana yang menolak putri secantik engkau? Hei, jaga tanganmu. Lembu Suro pun mengangkat kedua tangannya sembari tersenyum mengejek Tuan Putri. Jika kau sungguh-sungguh ingin meminangku, aku punya satu permintaan sebagai syarat terakhir. Apapun untukmu, bidadariku.
Kau harus membuatkanku sumur yang dalam di puncak Gunung Kelut. Kelak sumur tersebut akan kujadikan tempat pemandianku. Waktumu hanya semalam. Lah sayang. Tanpa berpikir panjang, berangkatlah Lembu Suro bersama rombongan istana ke puncak Gunung Kelut. Senja pun telah berganti malam. Setibanya mereka di puncak Gunung Kelut, Lembu Suro mulai menggali tanah menggunakan kedua tanduknya yang tajam. Tentunya tak lupa ia menggunakan ilmu kanurangan yang dimilikinya untuk membantu pekerjaannya. Tak berselang lama, Lembu Suro telah menggali tanah cukup dalam. Malam semakin larut, sumur yang digali semakin dalam. Mengetahui hal itu, Putri semakin panik dan ketakutan. Ia tak ingin bersuamikan manusia berkepala lembu. Wahai jagat dewa Batara, aku tidak sudi memiliki suami seperti Lembu Suro. Tidak mungkin. Tidak akan kubiarkan hal itu terjadi. Aku harus melakukan sesuatu. Kemudian Putri memerintahkan para prajurit untuk menimbun sumur yang di dalamnya terdapat Lembu Suro. Prajurit, timbun sumur itu. Para prajurit menimbun sumur tersebut dengan batu-batuan dan Lembu Suro menjerit kesakitan.